Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita pelajari karakteristik negara-negara ASEAN. Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara yang terdapat di kawasan Asia Tenggara. Kehidupan di Indonesia memiliki potensi alam dan kebudayaan yang sangat tinggi. Oleh karena itu, Indonesia tidak hanya dikenal dalam potensi alamnya, melainkan juga kehidupan sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam, yaitu sekitar 80%. Adapun agama lain yang dianut masyarakat Indonesia yaitu Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Bahasa Indonesia hingga saat ini masih digunakan sebagai bahasa resmi negara. Masyarakat Indonesia juga memiliki kesenian-kesenian yang beragam. Malaysia. Malaysia memiliki kota yang bernama Joston, yaitu kota yang terdaftar dalam UNESCO World Heritage. Kota ini terletak di Pulau Penang. Joston merupakan kota yang memiliki ragam jenis budaya. Banyak gedung peninggalan masa Eropa dan bangunan bernuansa Melayu Tionghoa. 3 masyarakat utama yang mendiami wilayah Malaysia yaitu Melayu, Tiongkok, dan India. Musik tradisionalnya banyak dipengaruhi oleh budaya Tiongkok, Islam, India, dan Indonesia. Makanan khas masyarakat Malaysia yaitu nasi lemak. Thailand. Thailand dijuluki negeri gajah putih dan lumbung padi ASEAN. Thailand menjadi satu-satunya negara di ASEAN yang tidak pernah dijajah bangsa Eropa. Thailand dalam bahasa Thai adalah Pratet Thai, yang artinya tanah kebebasan. Sejak tahun 1800-an, Thailand berubah nama menjadi Siam, dari bahasa Sanskerta yang artinya gelap atau coklat, dan Thailand. Ramakin merupakan cerita nasional Thailand yang mempengaruhi kehidupan masyarakatnya. Kepala negara Thailand adalah raja, sedangkan kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Sebagian besar penduduk Thailand menganut agama Buddha. Singapura. Singapura berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti kota singa. Penduduk Singapura berasal dari Tiongkok, Melayu, India, dan Eropa. Kaum Baba adalah sebutan bagi keturunan Tiongkok Melayu. Singapura memiliki 4 bahasa resmi, yaitu Melayu, Mandarin, Inggris, dan Tamil. Singapura memiliki lambang negara yaitu Merlion. Merlion merupakan patung berkepala singa dan berbadan ikan. Menurut mitos, Singapura dahulunya adalah kampung ikan. Kampung ini bernama Temasek yang berasal dari bahasa Jawa yang artinya lautan. Kepiting cabai merupakan makanan yang sangat digemari masyarakat Singapura. Filipina. Kebudayaan Filipina merupakan hasil perpaduan antara budaya barat dan timur. Budaya Filipina dipengaruhi oleh budaya Melayu, Tiongkok, dan Spanyol. Bahasa Filipina merupakan bahasa nasional dengan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar untuk urusan perdagangan dan pergaulan. Ada 8 dialek utama yang digunakan oleh masyarakat Filipina, yaitu Tagalog, Cebuano, Ilocano, Hiligaynon atau Ilonggo, Bicol, Waray, Pampanga, dan Pangasinis. Po dan Opo merupakan sebutan orang Filipina terhadap orang yang lebih tua. Mereka memanggilnya dengan menggunakan kata-kata seperti kuya, ate, manong, atau manang yang menunjukkan rasa penghormatan. Jabat tangan merupakan bentuk salam yang paling sering dijumpai di Filipina. Brunei Darussalam. Budaya Brunei banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam. Mayoritas penduduknya adalah orang Melayu. Kata Brunei berasal dari kata Nah Baru yang diucapkan oleh Awang Alak Betatar, penemu negara ini.
Kata Darussalam berarti tempat yang damai atau rumah keamanan. Dalam percakapan, menunjuk dengan jari telunjuk dianggap kasar. Secara tradisional, orang Brunei tidak berjabat tangan dengan lawan jenis. Melepaskan sepatu merupakan kebiasaan umum orang Brunei sebelum memasuki rumah orang lain. Vietnam terkenal dengan baju khasnya yang disebut Áo Dai. Topi caping juga banyak ditemui di Vietnam. Orang Vietnam gemar duduk di dingklek, yaitu kursi yang sangat pendek. Bukan hanya untuk makan, bahkan untuk mengobrol pun mereka senang duduk di atas dingklek. Mayoritas orang Vietnam memiliki nama keluarga Nguyen. Hal ini disebabkan karena dinasti Nguyen berkuasa mulai 1803 sampai 1945 dan merupakan dinasti terakhir di Vietnam. Laos. Penduduk Laos terkenal dengan kesabaran dan kesederhanaannya. Hal ini terkait dengan ajaran agama Buddha yang banyak dianut masyarakat Laos. Olahraga tradisional di Laos yaitu Katau. Permainan ini seperti olahraga sepak takraw. Permainan Katau menggunakan kaki untuk menangkap dan memukul bola yang terbuat dari anyaman bambu. Tahun baru Laos disebut Bun Timai, yaitu semua penduduk membersihkan rumah, mengenakan pakaian baru, dan mencuci patung-patung Buddha. Myanmar disebut sebagai negara 1000 pagoda. Hal ini disebabkan karena sangat mudah menemukan kuil-kuil suci Buddha. Mayoritas penduduk Myanmar adalah keturunan Tibet. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Birma. Pakaian tradisional Myanmar yang disebut longyi mirip sarung Indonesia. Namun kain ini membelit bagian tubuh mereka mulai dari perut hingga betis. Longyi yang berbahan kain katun bukan saja dikenakan pria dewasa, namun juga anak-anak dan wanita. Kamboja. Banyak candi di Kamboja terbuat dari batu. Dewa-dewa dari agama Hindu dan Buddha terukir pada tembok. Tari Apsara lahir pada 2000 tahun lalu. Relik tarian banyak ditemukan di bangunan-bangunan keagamaan di Kamboja. Orang Khmer mengenakan syal kotak-kotak yang disebut krama. Pria dan wanita Khmer mengenakan bandul Buddha pada kalungnya. Tujuannya adalah untuk menjaga dari roh jahat dan membawa keberuntungan. Makanan terkenal Kamboja adalah cha, yang berarti tumisan. Demikianlah pelajaran kita tentang negara-negara ASEAN. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.